Halo Gamada. Halo teman-teman Gamada, kembali lagi di podcast Vokasional Podcast PPSAMB Permadani tahun 2021. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhistira Widinugroho. Kali ini saya bersama perwakilan dari KM Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner. Nah, kepada masnya, waktu dan tempat kami persilakan untuk memperkenalkan diri dulu, Mas. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamsyah. Saya selaku Ketua Mahasiswa Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner Angkatan 2020. Oke, kalau kayak gitu, coba aku mau tanya sih Mas, aku kepo banget nih tentang KMDTHV itu kayak gimana sih penjelasannya tentang KMDTHV dan struktur organisasinya, terus yang dinaungi dari KMDTHV itu apa aja sih Mas kira-kira? Oke. Untuk struktur organisasi dan yang dinaungi oleh KMDTHV sendiri itu yang pertama ada 3 HMP. Itu yang pertama ada Kemadif dari Teknologi Veteriner, ada Forkomadika dari Pengelolaan Hutan, dan ada Komaprada dari Pengembangan Produk Agroindustri, Mas. Dan untuk BSO, dikarenakan KMDTHV sendiri waktu tahun 2019 nggak aktif dan tahun 2020 juga online semuanya, jadi untuk BSO sampai saat sekarang belum ada kabar, Mas. Nah, Masnya mungkin sudah menjelaskan tentang struktur organisasi dan apa aja yang kira-kira dinaungi oleh KMDTHV. Nah, selanjutnya aku mau tanya banget nih Mas tentang program studi apa aja yang ada di Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner nih Mas. Oke. Untuk program studi sendiri yang ada di Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner itu ada 3. Yang pertama ada pengembangan produk agroindustri, yaitu pengembangan dari D3-nya agroindustri, ada pengelolaan hutan yaitu pengembangan dari D3-nya kehutanan, dan ada teknologi veteriner yaitu pengembangan dari D3-nya kesehatan hewan. Gitu, Mas. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman Gamada pasti sudah paham ya. Jadi apa aja program studi yang hadir di Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas, kira-kira visi misi dari KMDTHV itu apa sih untuk periode saat ini? Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan visi misi dari KMDTHV yang dinaungi oleh kabinet saya sekarang. Untuk visinya yaitu mewujudkan KMDTHV sebagai organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Untuk misinya yaitu yang pertama meningkatkan kinerja anggota melalui fungsi divisi agar terwujudnya kerjasama yang aktif sesama anggota antar divisi dan hubungan yang baik sesama mahasiswa antar prodi. Yang kedua yaitu membuat dan melaksanakan program kerja yang bermanfaat secara luas baik di internal maupun eksternal, serta mampu mengkoordinir untuk suatu program kerja agar dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja KMDTHV sebagai organisasi yang menjembatani aspirasi, mengembangkan potensi, kompetensi, serta minat dan bakat mahasiswa semua prodi agar dapat bersaing di internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu menerapkan tridharma perguruan tinggi serta membangun karakter mahasiswa yang berbudi pekerti luhur yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Oke, visi misi yang mungkin udah komplit banget untuk KMDTHV sendiri ya Mas ya mungkin. Nah, selanjutnya dari KMDTHV kira-kira ada divisi apa aja nih yang ada di KMDTHV dan program kerjanya mungkin bisa disebutkan apa aja yang ada di divisi-divisi tersebut. Oke, baik. Untuk divisi yang pertama itu ada divisi PKPI yaitu pengembangan kompetensi dan penyebarluasan informasi. Di divisi PKPI sendiri ada 2 subdivisi yaitu Kominfo dan PSDM. Yang divisi PKPI sendiri bertugas untuk membangun mahasiswa yang berwawasan Pancasila,
dengan pelatihan dan penyebaran informasi yang sesuai dengan azas dan norma yang berlaku di lingkungan DTAV sendiri. Untuk PSDM itu pengembangan sumber daya manusia, bertugas untuk membangun sumber daya mahasiswa yang unggul, berkompeten, berkepribadian yang berwawaskan Pancasila. Untuk Puskominfo atau Pusat Komunikasi dan Informasi, menyebarkan informasi yang membangun serta seluruh aktivitas internal dan eksternal KMDTAV kepada seluruh mahasiswa. Selanjutnya itu ada divisi PIK. Untuk divisi PIK sendiri yaitu pengembangan inovasi dan kreativitas yang bertugas mengembangkan potensi mahasiswa DTAV dari segi akademik maupun non-akademik. Untuk subdivisi dari divisi PIK sendiri ada 3, yaitu yang pertama minkat atau minat dan bakat yang bertugas mengembangkan potensi mahasiswa DTAV dalam bidang seni dan olahraga. Yang kedua yaitu PIT, yaitu penerapan inovasi dan teknologi yang bertugas mengembangkan potensi mahasiswa DTAV melalui inovasi dan penerapan teknologi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada JARUS atau Jaringan Kewirausahaan yang bertugas untuk mengembangkan potensi mahasiswa DTAV melalui soft skill yang sadar akan lingkungan. Dan divisi yang ketiga itu ada divisi PPM atau pengembangan dan pelayanan masyarakat yang membawahi 2 subdiv, yaitu pertama Sosmaling. Untuk PPM sendiri bertugas menciptakan mahasiswa yang berjiwa sosial sebagai salah satu bentuk pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Untuk tugas Sosmaling sendiri yaitu atau sosial masyarakat dan lingkungan mengaplikasikan ilmu perkuliahan untuk kemajuan masyarakat dan lingkungan melalui program kerja yang berkelanjutan. Dan untuk subdivisi selanjutnya yaitu Kastrat atau kajian strategis, menampung dan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan hak mahasiswa. Oke, mungkin sudah cukup detail banget apa yang disampaikan oleh Mas Fahrul sendiri ya. Jadi teman-teman Gamada bisa paham juga nih, kira-kira nanti ketika mau join KMDTHV itu mau join di bagian mana. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas, aku pengen nanya harapan Masnya untuk teman-teman Gamada ke depannya. Dan closing statement juga boleh dari Mas Fahrul sendiri. Monggo Mas. Untuk pesan untuk Gamada, yang pertama tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya, karena dengan kondisi yang seperti saat ini kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Seperti yang kita jalani seperti saat ini yaitu online atau daring, agar Camaba untuk 2021 tetap semangat dan tetap tidak goyah begitu Mas. Oke, nice statement juga yang disampaikan oleh Mas Fahrul. Nah, pokoknya terima kasih banget Mas Fahrul sudah hadir di podcast ini ya Mas ya. Nah, kita boleh nih untuk terakhir kalinya kita say hi dan dadah-dadah dulu ke Gamada juga. Mungkin, ayo Mas, dadah. Dadah. Dadah Gamada. Oke, mungkin itu aja dari kita. Kurang dan lebih maaf. Sampai jumpa kembali Gamada. Bye-bye.